Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada Ustaz sama Bunda yang masuk? Duh, iya ya, hari ini ada 2 guru yang masuk. Coba, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira kenapa ya? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Kalau nggak tahu, Ustadz akan beritahu. Ya. Karena hari ini kita belajar mengenai LHO, yaitu apa? Laporan hasil observasi. Jadi, kalian sudah bawa apa? Tanaman. Kalau tanaman kaitannya dengan materi apa atau pelajaran apa? IPA ya. Bunda Risma ngampu mata pelajaran apa? IPA. Jadi ada korelasinya enggak? Ada ya. Jadi kita nanti teksnya Bunda Risma yang menjelaskan Ciri-ciri dari tumbuhannya ya, seperti itu. Ya, sebelum ke materi, saya tanya kabar dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan apa? Kesehatan. Ya. Maka dari itu kita harus mensyukuri ya, karena banyak di antara kita yang hari ini belum bisa belajar. Karena apa? Sakit ya. Jadi kita yang diberikan kesehatan hari ini wajib mensyukurinya. Gunakan kesehatan kita atau nikmat sehat kita hari ini untuk menuntut ilmu. Coba ya, lihat di sekeliling kalian. Masih adakah sampah? Masih nggak? Masih ada nggak? Nggak ya, udah bersih ya. Luar biasa. Ya, selanjutnya lihat adakah kursi yang kosong? Ada nggak? Nggak ada. Berarti nihil ya. Sekarang lihat di atas meja kalian. Ya. Ada apa di atas meja kalian? Buku, terus HP, terus pena atau alat tulis. Jadi pena, pensil, buku, alat tulis itu apa? Alat untuk belajar. Jadi peralatan belajar kalian atau bahan belajar kalian sudah lengkap. Jadi kalian sudah siap untuk belajar ya. Namun sebelum belajar, supaya nanti pembelajaran kita dipermudah, kalian atau kita semua bisa mendapatkan ilmu ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la salam illa salam wa anta taj'alu shalah dikasih salam wal akibatul lil muttaqin wala udana illa zalimin ya
ya alim i'na lana balana bil qur'anil hakim nasru minallahi wa ghadrun karim Allahumma amna bil qur'an waj'alhu lana imana wa nura wa huda wa rahmat Allahumma zakirna Nasirna wa alilna Humayana wajurna ila astahu alam alaihi wa adrafana ulana hujada ya rabbal Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa kita bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan mudah ya. Coba selama tadi perjalanan ke sekolah ya, berarti dari rumah ya, dari rumah sampai jalan ya kan, dari rumah jalan, lewati jalan, kemudian sampai gerbang sekolah ya, jalan lagi masuk sampai ke kelas kalian. Ada di lantai berapa kelas kalian? 3 ya kan? Siapa yang mengamati atau yang melihat tumbuhan selama kalian dari gerbang ke sekolah, ke kelas ya, maaf ke kelas ya Sidki? Aku melihat pohon rambutan. Pohon rambutan. Kira-kira seperti apa pohon rambutan itu? Bercabang dan berbuah. Bercabang dan berbuah ya. Ada yang bisa menggambarkan nggak kalau bercabang dan berbuah? Ayo. Kira-kira apa kalau bercabang dan berbuah itu? Ada gambaran nggak kalian? Hah? Belum ya? Kalau belum berarti apa yang kamu lakukan supaya teman kamu yang kamu beritahu atau kasih tahu itu bisa menangkap apa yang kamu sampaikan. Aku akan melakukan observasi atau pengamatan secara lebih lanjut. Menurut Sidki, ketika kalian belum percaya ya atau masih belum percaya, masih kalimat itu apa katanya itu ngawang-ngawang ya, tahu kan? Masih bayang-bayang, oh seperti apa sih pohon rambutan itu ya. Jadi si Sidki teman kalian ini akan melakukan observasi lebih dalam. Observasi kemarin apa nak? Pengamatan. Jadi si Sidki akan mengamati pohon rambutan tersebut. Kemudian apa Sidki setelah mengamati? Apakah hanya mengamati aja? Terus kalau enggak apa? Apa? Ada yang bisa bantu nggak? Ayo, siapa yang bisa bantu? Apakah hanya sekedar mengamati aja, kemudian Sidki sampaikan? Oke, melihat ciri-ciri itu termasuk mengamati. Apa? Ayo Sidki. Ya, bisa nggak? Ayo, ada yang bisa nggak bantu jawab dari Sidki? Ya, setelah kita amati, tentu kita kalau cuma menceritakan, terkadang orang itu bilangnya apa? Masa sih? Apa ya kan? Apa ya seperti ini? Nah, jadi kita bisa menuliskannya dalam sebuah
teks ya. Namanya apa? Teks LHO. Oke. Kemudian kalau kemarin kita belajar apa? Kemarin belajar apa? Minggu kemarin ayo ingat. Tentang definisi atau pengertian dari teks LHO. Kalau kemarin kita hanya belajar definisi atau cuma sekedar atau sekilas ya belajar tentang apa pengertian teks LHO belum mendalam, hari ini kita lebih mendalam lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar menyusun sebuah teks LHO. Kemudian kalau ada pertanyaan, terus tujuan kita hari ini apa? Belajar hari ini? Hah? Apa? Jadi tujuannya itu nanti setelah pembelajaran ini, Ananda sekalian bisa menyusun sebuah teks LHO. Tentunya dengan atau berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sesuai. Ya. Jadi kalau nanti ditanya, kalian hari ini belajar apa? Menyusun sebuah teks LHO. Tujuannya apa? Kalian sudah tahu ya, seperti itu. Sebelumnya, ini sudah duduk berkelompok belum? Sudah ya, kelompok satu mana? 1, 2, belakang, 3 depan ya, 4 belakang. Ini sudah berkelompok, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, sebelum ke materi inti kita ya. Coba berdiri. Yuk, berdiri yuk. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Masih ingat tentang tepuk LHO? Masih ya? Kita coba ya. Tepuk LHO. Secara umum. Definisi bagian. Definisi manfaat. Pernyataan umum. Berisi manfaat. Yang keras lagi suaranya. Yang keras. Yang sedang ditaati. Lebih keras. Berisi penjelasan. Lebih keras. Penjelasan objek. Berdasarkan objek. Deskripsi manfaat. Berisi manfaat. Berdasarkan objek yang sedang dikaji. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ya, karena kalian tadi sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang coba buka, bawa HP semua kan? Keluarkan HP-nya, buka WA grup. Ya, kira-kira apa yang ada di WA kalian atau WA grup kalian? Ya, ada dua apa? Dua link ya. Apa sih isi dari link ini atau video YouTube ini? Kalian buka dulu yang nomor 2. Dari paling bawah. Coba aja buka yuk. Ya. Sudah dibuka? Sudah belum? Ya, yang paling bawah. Sudah belum? Apa? Kira-kira apa? Bukan kira-kira ya. Judulnya apa? Kaidah kebahasaan teks LHO. Tugas kalian amati video ini, kalian tulis hal-hal yang penting.
Silakan aja nggak apa-apa, kan ada teksnya tenang itu, nanti ganggu yang lain. Kan kalian baca teksnya sama aja. Itu suara sama teks sama. Berapa menit videonya? 10 ya? Sampai selesai ya. Cermati benar-benar. Tulis yang penting ya. Yang menurut kalian penting. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian tanya. Ada misalkan ada kalimat yang belum kalian pahami atau materi tentang ciri kebahasaan ini, kalian tanyakan.
Sudah? Sudah? Sudah belum? Belum ya? Tidak loh. Tidak. Sudah belum kelompok 1? Jadi kelompok berapa? 3 ya? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Sudah yang lain? Sudah ya? Kalau sudah selanjutnya. Ya, selanjutnya video kedua. Berarti yang atas. Ya. Ayo, buka video yang atas. Ditulis juga ya, kayak tadi. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanya ya. Misalkan ada kata atau kalimat yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya. Ditulis. Berapa menit video ini? Semenit ya? Oke, kalian pahami ya. Dalam pahami, kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting dan tanyakan kalau ada kata atau kalimat yang belum kalian pahami.
Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan nggak? Ya? Nah, selesai. Apakah kata dibedakan menjadi termasuk kata penggolongan? Sebelum ke pertanyaan ini ya, saya jawab. Kata penggolongan itu kalau di video kalian itu namanya apa? Kata klasifikasi. Berarti tadi Kenju apa nanyanya? Apakah kata dibedakan menjadi termasuk kata penggolongan? Kata dibedakan ya. Kata dibedakan itu termasuk penggolongan. Ya, misal buah ya, semisal buah anggur dibedakan menjadi beberapa jenis ya, seperti itu ya. Misalkan anggur apa merah ya, ada kan anggur merah, ada anggur hijau, misalkan warnanya bisa gitu. Nanti lebih detailnya lagi bisa ya, itu kata penggolongan. Nah, tadi ada struktur dan cara membuat teks LHO ya. Jadi kalian sudah belajar nih, sudah kalian tonton videonya mengenai struktur dan cara membuat teks LHO ya. Kemudian video sebelumnya itu tentang ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan teks LHO itu ada beberapa. Nah, yang pertama menggunakan kata istilah. Nah, dengarkan ya, kata istilah ini nanti berhubungan dengan apa? Dengan mata pelajaran IPA, ya. Ya kan? Apa namanya Bunda Risma? Nama ilmiah. Nah, namanya kata ilmiah ya, atau nama ilmiah, ya. Atau kalau misalkan kalian lihat di buku kalian, di Erlangga itu namanya istilah teknis atau kalimat ilmiah ya, seperti itu. Kemudian ada kalimat definisi. Tadi di awal coba, di awal tadi kalimat definisi. Tadi kan saya jelaskan, kita hanya belajar di awal tadi tentang definisi teks LHO. Jadi definisi itu apa? Kalimat yang berisi penjelasan singkat ya, itu. Selanjutnya ada lagi klasifikasi, tadi sudah penggolongan ya. Penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kuncinya cuma satu, dia langsung ke inti permasalahan ya. Gak usah kalian muter-muter dulu kalau istilah kita ya, muter-muter dulu baru ke intinya. Enggak, itu kalau teks LHO langsung ke inti yang kita bahas, seperti itu. Selanjutnya langkah membuatnya, menentukan apa? Objek. Hari ini kalian sudah bawa objeknya kan? Selanjutnya coba objeknya keluarkan dulu, objek kalian atau benda, tumbuhan ya, benda, maaf benda malah. Tumbuhan, coba tumbuhannya keluarkan, taruh di atas meja. Ya. Taruh atas meja yuk. Ya. Ada jagung, kaktus. Apa paling belakang? Lidah mertua. Oke. Depan lidah buaya. Oke. Itu objek yang kalian akan amati. Kemudian baru melakukan pengamatan ya. Kemudian mencatat hasil pengamatan kalian, menyusun kerangka laporan hasil observasi seperti strukturnya ya. Urut struktur teks LHO? Deskripsi umum, deskripsi bagian, terus deskripsi manfaat atau manfaatnya, seperti itu. Sampai sini. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada ya? Kalau tidak ada,
Selanjutnya tadi kan sudah kita sampaikan di awal kalau kita ada apa? Kolaborasi sama mata pelajaran IPA. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bunda Risma. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz Angga. Baik, sudah semuanya bawa tanaman? Ada berapa tanaman setiap kelompok? Satu. Ya. Oke, kita bahas satu-satu berkaitan tanaman yang yaitu ciri-cirinya terlebih dahulu. Oke, pertama Bunda tanya, ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 bawa jagung. Jagung ini, dengarkan. Ini informasi umumnya, jagung ini merupakan tumbuhan monokotil apa dikotil? Monokotil. Kalau monokotil dia berkeping berapa ya? Berkeping banyak. Monokotil, iya, berkeping banyak. Terus akar dari jagung ini akarnya serabut. Nggak bisa diambil ya karena ini ya. Akarnya serabut. Kalau akar serabut itu bagaimana ya? Ya seperti rambut. Akarnya menyebar luas. Iya, menyebar luas yang tujuannya untuk menyerap air. Terus bunga dari tanaman jagung ini berkelipatan 3. Kalau berkelipatan 3 itu berapa emang? 3. Terus berkelipatan 3 lagi? 6. Ya, habis itu 9. Terus dengarkan. Batangnya tegak lurus. Bisa sampai tinggi ya. Melebihin tinggi Bunda ya, bisa ya. Batangnya tegak lurus, terus berbuku-buku batangnya. Apa ya yang dinamakan berbuku-buku? Perhatikan, dengarkan. Antara satu bagian ini dan bagian ini ada dipisahkan. Kayak ada apa ya namanya? Kayak ada sekat ya. Nah, ini yang dinamakan berbuku-buku atau beruas. Ya, ini yang namanya beruas atau berbuku-buku. Ya, seperti ya bambu, pring. Iya, kalau bahasa kita pring ya. Kalau bahasa Indonesianya bambu. Ya. Terus permukaan daunnya ini ya ada agak keras ya, berbulu-bulu sedikit. Ya, betul sekali. Daunnya gimana daunnya? Daunnya ya, tulang daunnya sejajar. Gimana sih kalau sejajar? Nih, antara satu dengan yang lainnya dia sejajar. Dia berhadapan. Segini. Ya. Kemudian reproduksi dari tanaman jagung ini secara generatif atau seksual. Dia itu melalui penyerbukan. Dia dalam satu tanaman ini memiliki bunga jantan dan bunga betina. Dia harus melalui penyerbukan. Makanya dinamakan reproduksi apa tadi? Seksual atau generasi. Sampai sini paham yang berkaitan jagung? Paham? Bisa kita lanjutin? Yang kedua yaitu tanaman lidah buaya. Cuman keras-keras buayanya ya. Oke, lidah buaya. Tengok. Apa ya ciri-ciri yang khas dari lidah buaya? Berduri. Tapi bukan berduri. Bergerigi. Iya, bergerigi. Bergerigi. Terus lidah buaya ini juga termasuk tumbuhan monokotil. Akarnya apa tadi monokotil? Berkeping. Berkeping satu. Terus daunnya ini tebal. Dalamnya ada apanya, Nak? Ada lendirnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang lidah buaya? Itu pun bisa untuk rambut. Oh iya, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama untuk kosmetik bisa, yang kedua untuk rambut.
Ya, mempertebal rambut. Biasanya sering digunakan pada dioles-oles gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu Lidah mertua. oke, lidah mertua. Ternyata lidah itu nggak cuma buaya, ternyata ada mertua. Iya, lidah mertua ini sama halnya dengan dua tanaman yang sudah kita bahas, yaitu akarnya akar serang, akarnya menyebar kemana-mana. Terus batangnya hampir tidak terlihat karena ini apa namanya pendek, ya bisa seperti panjang, akan tetapi ini yang di bawah itu pendek. Terus mudah ditanam karena dia tahan kondisi dimanapun. Seperti yang kelompok 4 juga. Terus reproduksinya secara dia tidak melalui penyerbukan. Kalau penyerbukan tadi kan ada bunga jantan dan bunga. Kalau ini sendiri, ya. Sampai sini paham? Oke. Terus selanjutnya yaitu kaktus. Tanaman kaktus. Iya, kaktus. Apa ya ciri utama dari kaktus? Oh iya. Kaktusnya kecil sekali ya, imut-imut ya. Ya, kaktus ini dia beda di antara tiga ini, yaitu akarnya yaitu karena termasuk tumbuhan di apa? Dikotil. Terus batangnya hijau tebal nih, batangnya terdapat duri. Jenis-jenisnya pun banyak, ada kaktus yang pipi, ada silinder, terus kaktus bulat ini seperti kaktus bulat. Oh iya, tadi Bunda sedikit kurang untuk nama ilmiah yang katanya Ustaz Angga tadi. Oh, dicatat ya. Nama ilmiahnya dicatat. Untuk jagung apa? Oh iya betul, Zeamais. Untuk penulisannya, tolong Ustaz. Nih, Zeamais. Nih, ini kapital ya. Huruf pertama kapital, huruf selanjutnya itu apa nak? Kecil, betul. Kalau pada kita tulisan nggak bisa untuk miring kan, dikasih garis bawah. Untuk selanjutnya lidah buaya. Lidah buaya adalah aloe vera. Kalau pada HP terus kita ngetik itu bisa dimiringin ya, harus dimiringin karena nama ilmiah. Terus yang ketiga itu lidah mertua. Namanya Dracaena trifasciata. Ya. Kaktus itu adalah Astrophytum. Itu. Sampai sini ada yang mau tanyain berkaitan ciri-ciri yang tumbuhan yang kalian bawa? Paham semua? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Angga lagi. Ya, terima kasih Bunda Karisma. Tadi sudah disampaikan mengenai ciri dari tanaman atau tumbuhan yang kalian bawa. Ya, jadi sudah tahu nih ciri-cirinya apa, terus nama Latin ya, atau nama ilmiahnya. Nah, sekarang coba lihat di depan. Ya, ini teks LHO contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini saya kasih ke kelompok kalian dulu. Ya. Oke. Di sini ada di ini ya, coba dilihat. Di sini ada nama. Tadi ditulis itu nama. Ya, tujuannya itu murid dapat menyusun sebuah teks LHO berdasarkan tumbuhan yang diamati atau yang kalian bawa.
Kemudian alatnya ada tertera di sini. Petunjuknya, amati tumbuhan yang kalian bawa. Kemudian catat hasil pengamatanmu dalam lembar ini. Observasi ya. Objek yang diamati apa? Misal lidah buaya, cirinya yang dijelaskan Bunda Karisma tadi apa? Keterangan pentingnya. Keterangan penting ini bisa nama ilmiah. Ya nak, bisa nama ilmiah. Kemudian baru menyusun sebuah teks LHO. Ini menggunakan apa kemarin kita sepakati? Canva. Jadi silakan buka aplikasi Canva-nya. Nah, satu orang yang membuka Canva, yang lain bisa membantu ya. Jadi satu HP yang buka. Ya, sekarang buka aplikasi Canva-nya. Ya. Sudah belum? Nama panggilan aja nggak apa? Terus di sini tak? Ya. Nama ilmiah itu dikiringin. Ya, buka aplikasi Canva-nya sudah. Ini. Contohnya ini ya nak, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Dan yang dinilai, dengarkan, yang dinilai itu juga pertama struktur, jelas ya, yang dinilai struktur, kemudian juga yang dinilai itu kreativitas kalian mendesain Canva atau posternya atau teks LHO-nya. Oke, yuk buka aplikasi Canva-nya. Foto nggak apa. Nah, foto ini bisa kalian ambil di internet ya. Kalau misalkan kalian nggak mau foto yang kalian bawa, yang penting benda atau objek atau tumbuhannya itu sama. Jangan kalian nanti mau ambil di internet lidah buaya, kalian dalamnya lidah mertua, itu beda. Nah, ayo kerjakan ya. Oh, diskusi ya, jangan sendiri-sendiri. Jadi ada yang merangkai kalimat, ada yang membuat atau mengetik di Canva-nya, seperti itu. Apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contohnya seperti ini nggak ya? Ada yang sudah? Ada yang sudah nggak? Kak, kalau yang ada kalau yang sudah, dengarkan. Kalau yang kan kalian sudah nggak asing lagi kan dengan Canva kan? Jadi kalian cuma tinggal ngetik kalimatnya. Kalau diskannya pasti kita percaya sama kalian, pasti kalian sudah paham ya tentang Canva. Jadi tinggal kalian ketik kalimatnya. Ya. Nah, siapa yang sudah? Kelompok siapa? Yang sudah langsung kirim di grup WA kelas kalian. Ya, nanti ditampilkan di sini. Ayo. Kirim sekarang yang sudah. Ya, kirim di WA grup. WA grup kalian. Sambil di situ. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Sini dulu. Apa? Ini kan sudah satu kota, ini diisi semua. Satu aja. Oke, yang di LKPD ini satu aja ya. Misalkan kan lidah buaya, berarti cuma lidah buaya, baru cirinya apa? Ya. Kalian tulis di sini. Kalau yang sudah teksnya apa? Membuat di Canva-nya sudah, kalian kirim di WA group. Oke, ada yang sudah? Kelompok SIPKI nggak ya tadi? Sudah ya? Belum. Ayo kita kirim. Ayo kirim yang sudah.
Sudah tuh kan tadi kelompok ini. Kirim lah. Apa? Nggak apa-apa, kirim dulu. Nah, sudah. Sudah kan, Suki? Sudah kirim lah. Sudah toh? Sudah kirim ayo. Sudah belum? Kirim. Sudah ya? Oke, ini kelompok 1 sudah. Oke, silakan kelompok 1 duluan maju. Ya, presentasi yang lain perhatikan ya. Ayo. Ayo, Nak. Semuanya maju. Boleh bawa buku, ayo. Ya. Yang lain perhatikan ya, yang sambil kalian kerjakan sambil perhatikan. Ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di sini. Ini kan mau dilihat mereka. Agak ke sini ngeser. Ya, ini perhatikan ini teks yang mereka buat. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teks LHO tentang tanaman lidah buaya. Deskripsi umum. Lidah buaya atau aloe vera adalah tanaman yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini termasuk golongan sukulent karena mampu menyimpan banyak air di dalam daunnya. Lidah buaya mudah tumbuh baik di pot maupun di tanah pekarangan. Deskripsi bagian 1. Daun tebal memanjang berwarna hijau dan memiliki gerigi kecil di bagian tepi. Di dalamnya terdapat gel bening yang kaya nutrisi. 2. Batang sangat pendek sehingga hampir tidak terlihat dan daun tumbuh langsung dari pangkal. 3. Akar. Akar serabut yang kuat untuk menyerap air dan menyokong tanaman. 4. Bunga. Jarang muncul, berbentuk tabung berwarna kuning kemerahan. Deskripsi manfaat. 1. Kesehatan. Gel lidah buaya dapat menyembuhkan luka bakar ringan dan menjaga kesehatan pencernaan. 2. Kecantikan. Digunakan sebagai bahan sampo, masker wajah, dan pelembab kulit. 3. Lingkungan. Cocok dijadikan tanaman hias dan membantu menyegarkan udara. 4. Pangan. Dapat diolah menjadi minuman sehat seperti jus atau campuran es. Ada pertanyaan nggak? Itu. Ya, yang tadi moderatornya ngomong. Ada pertanyaan nggak dari teks LHO dari teman kalian? Ayo, kelompok 3, 4, dan berapa? 2. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada manfaat lain? Yang tadi apa manfaatnya pertama? Ya, lidah buaya itu katanya bisa menyembuhkan luka bakar dan menjaga kesehatan pencernaan, tetapi juga bagus untuk rambut. Sudah. Jadi manfaatnya selain menyembuhkan luka bakar ya, itu juga bermanfaat bagi rambut ya, itu. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada Pertanyaan lain tidak. Tidak ada. Kami akan menutup presentasi. presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana berada?
Oke, selanjutnya kelompok berapa yang sudah ngirim? Yang berbayar. Bayar ya? Yang berbayar. Kamu bayar ini? Kamu bayar. Screenshot aja kalau Oh, screenshot. ya screenshot. Jangan, Bayar ya. jangan prabayar ya, yang biasa aja. Kelompok ini sudah? Ya, kelompok siapa lagi yang sudah? Sudah belum? Apanya yang susah? Kirim di grup. Apa? Tidak mau tahu ya? Bisa nggak kalian? Ya, kelompok mana lagi ya sudah? Silakan. Yang lain perhatikan ya, sambil perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan yang lain. Akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang tanaman jagung. Kenyataan umum. Jagung atau dalam bahasa ilmiah jamat adalah jenis tumbuhan yang banyak dibudidayakan Ayo nggak usah ketawa. termasuk Indonesia. Jagung merupakan tumbuhan yang memiliki sumber karbohidrat dan jagung sumber perekonomian masyarakat. Deskripsi bagian tinggi jagung pada umumnya 1-2 meter, meskipun bisa bervariasi tergantung varietas kondisi tumbuhan.
dan usia tanaman. Kondisi tanah yang baik untuk tanaman jagung meliputi beberapa faktor seperti tekstur, pH, kandungan hara, aerasi, dan drainase. Biasa. Manfaat jagung melancarkan pencernaan berkat kandungan seratnya, menjaga kesehatan mata melalui antioksidan, lutein, dan zeaktin, hingga mencegah kolesterol, gula darah, dan karena efek pengaturannya pada insulin. Kandungan yang terdapat pada jagung memiliki vitamin B seperti B1, riboflavin, B2, niacin B3, asam pantotenat B5, B6, dan folat B9, vitamin A, dan juga vitamin C. Sudah. Pertanyaan ya. Sekian hasil Apakah ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan dari kelompok 3 ya? Ya, kalau tidak. Ada nggak? Nggak ada ya? sekian kami mempresentasikan hasil observasi dari kelompok 3. Saya akhiri, ada yang salah kata-katanya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Oke, beri apa? Beri dia T, beri dia O, beri dia P, top. Sekali lagi, sekali lagi, berkali-kali, top, top, top. Oke, silakan duduk. Sudah ya? Udah kirim lah. Ya, kita sambil nunggu yang lain ya. Masih ada 2 kelompok lagi yang belum.
Sudah belum? Kelompok 3. Oh, berapa yang belum? 2 sama 4. Udah ya? Siapa yang lain? Mana nama ilmiahnya benar nggak? Ya. Ini apa sudah sebutin? Yang ratus? Yang kiri yang disebutkan ya. Oke, silakan maju. Ini sudah kelompok ini. Ayo maju. Ayo maju. Kan sudah toh, sudah kamu kirim toh. Ayo maju. Nunggu apa lagi? Ayo maju. Ayo maju. Ya, dimulai dari salam dulu, seperti biasa. Sudah dikirim ya di grup? Sudah kan? Oke, ini sudah. Ayo, kalian baca yang kalian kirim di grup ini. Nah, yang lain perhatikan ya. Ayo nak, sebelah sini kan bisa kasih cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Itu dibaca nggak Pak? 3 mertua. 3 mertua adalah nama umum untuk tanaman hias jenis Sansevieria atau Dracaena trifasciata yang mudah dikenali dari daunnya yang panjang, tegak, dan keras seperti pedang. Juga dikenal sebagai tanaman pembersih udara yang efisien, mampu menyerap polutan seperti karbon dioksida, formaldehida, dan benzena, serta unik karena dapat mengubah CO2 menjadi oksigen pada malam hari. Tidak bertua atau sensevieria memiliki bagian utama berupa daun tebal, keras, dan tegak dengan warna bervariasi hijau, merah, kuning, dan motif garis vertikal atau tidak beraturan. Bagian lain meliputi akar rambut yang tangkal, timbang, batang bawah tanah, dan setolon batang sampai di permukaan tanah yang berfungsi untuk menyimpan air dan berkembang biak. Batang semu ini tertutup oleh daun yang berbentuk roset basal. Manfaat mertua antara lain membersihkan udara dengan menyerat polutan benzena dan formaldehido, menghasilkan oksigen di malam hari, menyerap bau banyak, serta memberikan balansa. Ayo, pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, ada yang ditanya enggak? Dari kelompok berapa? 2. Ya.
Kan banyak lidah mertua yang Saya gitu dulu. saya ingin bertanya, kan Nah. banyak daun lidah mertua banyak yang busuk atau layu. Apa penyebab daun lidah mertua busuk dan layu? Sudah. Sudah kirim lah. yang menyebabkan busuk akar karena tanah lembab serta drainase pot yang buruk dan media tanam yang tidak korum. Tanya apakah paham gitu? Apakah sudah jelas gitu nggak apa? Demikian presentasi dari saya dari kelompok 2. Saya akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apa? Dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, sekali lagi. Wow, berkali-kali. Wow, wow, wow. Silakan duduk kelompok. Ya, kita sambil nunggu yang kelompok yang belum. Kita refleksi dulu ya. Kita evaluasi jalannya diskusi tadi. Ya, Nak. Perhatikan. Yang pertama tadi strukturnya sudah semua kan? Ya kan? Kemudian yang kedua sudah, ya kan, ada kan? Apa strukturnya? Ada kalimat atau deskripsi umum. Kemudian deskripsi bagian, terus dan manfaat. Oke. Yang belum, yang kelompok belakang. Udah kirim lah. Sudah sini. Bisa kirimkan. Bisa kirimkan. Bisa kirimkan. Mana? Yang HP mana? Oh. Sudah kirim. Screenshot mana? Screenshot dulu. Nah, screenshot kan dulu. Kirimkan lagi grup. Kirim di grup ya. Ayo maju. Ayo maju.
Oke. Ini ada kuis. Ya. Namanya kuis LHO, bukan lo. Kuis lo. Ya, kuis LHO. Apa kepanjangan LHO? Laporan nasional Ya, laporan hasil observasi. Ini ada kuis, nanti perwakilan setiap kalian maju ke depan. Berkelompok ya. Nih, dimulai dari dimulai dari kelompok belakang. Ya, kelompok 3, satu orang maju. Ayo cepat. Cepat, satu orang maju. Ya, satu orang maju depan. Satu orang maju. Ya, pilih salah satu dari ini. Ayo. Ayo. Pilih salah satu. Pencetlah. Nomor 2 pun. Jawab pertanyaan ini. Ini ada waktunya ya. Jadi kamu harus lihat waktunya tuh. Yang lain boleh maju apa? Kalau ini, bantu bapak. Yang keras. Apa? B. Nah. Jelasnya. Kelompok cepat. Oke, ayo. Ayo, maju. Maju. Nomor berapa ayo? Ya, kamu kalian. Bantu dulu ya. Mana? Nomor 1. Oke. Baca. Bantu jawab ya. Ayo. Ayo waktu jalan itu. Oke. Kita lihat. Ya, kelompok depan. Ayo satu orang. Nanti yang belum belakang ya. Berapa? Oke, 4. Nah, kita lihat kalimat yang berisi penjelasan atau pengertian disebut. Benar nggak ya? Benar. Ya, kalau belakang satu orang maju. Ayo, kelompok berapa? Diskusi bisa kelompok berapa? 5. Oke. Lihat. Kata yang digunakan dalam bidang tertentu disebut. Yang lain yang nomor 5 yang jawab. Ayo, waktu jalan 17, 16, 15, 12, 13, 10. Jadi, nah, kira-kira tadi kan kita sudah belajar tentang struktur kebahasaan dan juga cara menyajikan sebuah teks atau menyusun membuat sebuah teks LHO. Ya. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini? Apa itu struktur teks LHO? Ya, siapa? Struktur teks LHO itu apa sih? Struktur teks LHO. Pertama apa? Umum. Terus? Bagian. Oke. Kalau yang ada judul itu masuk di buku yang cetak kalian ya. Terbitan Langga itu ada judul, umum, bagian dan manfaat. Kemudian ciri kebahasaannya apa?
Ayo ciri kebahasaannya. Menggunakan kata objek terus ilmiah kemudian atau teknis kemudian penggolongan atau klasifikasi. Selanjutnya cara membuat. Ya, langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah? Yang pertama menentukan objek. Yang kedua melakukan pengamatan. Ketiga mencatat hasil pengamatan. Keempat menyusun kerangka laporan. Kelima mengembangkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya buka di WA group kalian masing-masing. Ya. Buka WA group, udah. Oke, di situ ada link. Kalian isi, ya. Itu refleksi kita hari ini. Di situ ada pertanyaan. Ya, kalian isi. Ada kan? Ada kan? Kalian isi ya. Saya kasih waktu. Di grup nak. Ya. Ya ada kok ini. Kalian isi. Ada. Ini ada. Inilah ada. Ada kan? Ada isi ya. Ya ada. Baru masuk kan mesti. Ya baru masuk mungkin cari aja ya. Baru masuk ini. Ya. Kalian isi. Itu menggunakan Google Form. Ya. Kalian isi. Sudah? Jalannya? Pertanyaan ya? Lagi ya. Lagi ya? Lagi. Oke, kalian isi dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita ketemu lagi kapan? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan kita akan belajar mengenai iklan, slogan, dan poster. Itu di bab berapa? Bab 2. Berarti sekarang bab 1. Kita ketemu lagi di iklan, poster, dan slogan di bab 2 di minggu depan. Ya. Jadi selama di rumah itu sambil dibaca. Supaya apa? Supaya ketika pembelajaran kita sudah sedikit paham ya. Jadi kita tinggal mendalami lagi. Nah. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca ya. Habis ini pelajaran apa? MTK. Oke. Silakan nanti ikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.